الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبار وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وأصحابه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, keimanan, yang dengan keimanan ini Allah berikan kita hidayah, dan dengan hidayah ini Allah tuntun kita, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat yang beriman, yaitu salat Jumat berjamaah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat mulai yang terkecil hingga nikmat yang besar yang tidak pernah akan bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita mencoba hitung nikmat yang Allah berikan, tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan, semuanya tentunya akan diminta pertanggungjawabannya di yaumil qiyamah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua, menuntun umat dari jahiliyah menuju hidayah, memberikan petunjuk berupa Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga manusia menjadi lebih mulia dengan perilakunya, mencontoh perilakunya berupa akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, izinkan khatib menyampaikan kepada para jamaah sekalian agar marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya takwa menjadi satu-satunya jalan agar kita dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan hanya dengan takwa menjadi sebaik-baiknya bekal dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagian makhluknya lebih utama dan lebih mulia ketimbang makhluk lainnya. Dan Allah jadikan manusia lebih mulia dengan takwa ketimbang manusia lainnya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah tempat lebih mulia daripada tempat lainnya. Begitu pula Allah menjadikan sebagian waktu lebih mulia dan lebih utama daripada waktu lainnya. Ma'asyiral muslimin, dan di antara waktu yang Allah muliakan adalah bulan Dzulqa'dah, di mana kita sedang menjalaninya hari-hari ini, di mana waktu terus berjalan, waktu terus bergulir. Maka tentunya perbedaan antara orang yang memiliki keimanan, orang yang memiliki kesadaran, ketakwaan, berbeda dalam menjalani hari-harinya dengan orang yang tidak memiliki keimanan.
Orang yang beriman senantiasa meningkatkan kualitas keimanannya, kuantitas ibadahnya, ditingkatkan hari demi hari. Apabila mendapati hari-hari yang Allah muliakan, ia akan memaksimalkannya. Ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap harinya bertambahlah keimanannya, setiap tahunnya bertambahlah ketakwaannya. Adapun orang yang tidak beriman menjalani hari-hari mereka penuh dengan kesia-siaan. Pagi menunggu malam, malam menunggu pagi. Lapar menunggu kenyang dan kenyang menunggu lapar lagi. Begitulah orang yang tidak beriman menjalani hari-hari mereka, sehingga tatkala Allah wafatkan mereka, mereka penuh dengan penyesalan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Maka dengan bergulirnya hari demi hari, Allah telah sampaikan kita kepada waktu yang Allah muliakan ini, yaitu bulan Dzulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan, dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Dan di antara bulan yang dimuliakan adalah bulan Dzulqa'dah ini. Ma'asyiral muslimin, dengan kemuliaan bulan Dzulqa'dah ini, Allah lipat gandakan setiap amalan salih. Allah lipat gandakan pahala setiap amalan salih. Maka kemuliaan ini juga memiliki konsekuensi, memiliki akibat, yaitu di mana setiap amalan buruk juga mendapatkan lipat ganda dari dosa-dosa yang akan didapatkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang keras, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum," dan janganlah kalian berbuat zalim, janganlah kalian berbuat maksiat kemungkaran pada bulan-bulan yang Allah muliakan ini. Hal tersebut juga dikuatkan dalam tafsir Syekh Fakhruddin Ar-Razi, "Wa ma'na al-hurum anna al-ma'siyah fiha aktsaru thawaba. Wa ma'na al-hurum anna al-ma'siyah fiha aktsaru thawaba. Anna al-ma'siyah fiha ashaddu 'iqaba wal 'amal as-salih fiha aktsaru thawaba." Yang disebut dengan hurum, bahwa maksiat yang ada di dalamnya atau yang dilakukan pada hari-hari tersebut akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Begitu pula amalan salih akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin, maka sekecil apapun amalan yang kita laksanakan pada hari-hari ini akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan dosa kita akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Begitu pula dengan amalan sekecil apapun, amalan kebaikan akan pula mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Maka dengan segala kemuliaan yang Allah turunkan dan keberkahan yang Allah turunkan pada bulan ini, tentunya ada amalan-amalan yang dapat kita maksimalkan pada bulan Dzulqa'dah ini. Amalan pertama yang dapat kita maksimalkan dalam hari-hari yang terbaik atau hari-hari yang Allah muliakan ini adalah puasa sunnah. Di bulan yang Allah muliakan ini sangat dianjurkan menjalankan puasa sunnah, di mana seorang yang berpuasa, seorang mukmin yang berpuasa akan mendapatkan dirinya dalam tingkat ketakwaan yang lebih tinggi daripada orang yang tidak berpuasa, di mana seluruh tubuhnya ikut berpuasa. Mulutnya menahan ghibah, matanya menahan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, telinganya menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak layak didengar, dan seluruh tubuhnya ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kemuliaan puasa sunnah di bulan yang Allah haramkan ini, "Afdhalus syahrus shaum ba'da Ramadan al-ashhurul hurum." Bulan yang paling afdal untuk berpuasa adalah setelah Ramadan adalah bulan yang Allah haramkan. Wa afdaluha al-Muharram, thumma Rajab, thumma Dzulhijjah, thumma Dzulqa'dah. Yaitu pada bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian amalan yang kedua yang dapat kita laksanakan dan kita maksimalkan pada bulan yang Allah muliakan ini adalah bersedekah. Walaupun bersedekah dapat kita laksanakan pada kapanpun dan dimanapun, namun pada bulan yang Allah muliakan ini bersedekah akan mendapatkan ganjaran dan keberkahan yang berlipat ganda. Dengan segala keutamaannya, bersedekah pada bulan ini mendapatkan
tingkatan yang lebih tinggi dari segi ganjaran dan pahala yang Allah akan berikan di yaumil qiyamah nanti. Sebagaimana penyesalan orang-orang yang wafat, yang ingin sekali bersedekah. Fa asaddaqu akum minas salihin. Mereka menyesal, orang-orang yang sudah wafat menyesal dan ingin sekali kembali ke dunia untuk melaksanakan sedekah agar menjadi orang yang saleh. Maka bagi kita yang masih diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, diberikan keluasan rezeki, sudah sepatutnya kita bisa maksimalkan bulan yang Allah muliakan ini dengan memperbanyak sedekah. Karena sedekah akan memberikan keberkahan pada harta kita, akan memudahkan urusan-urusan kita, dan Allah akan jauhkan kita dari mara bahaya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian amalan yang ketiga yang dapat kita laksanakan dan kita maksimalkan pada bulan yang Allah muliakan ini adalah melaksanakan haji dan umrah. Di mana haji adalah ibadah atau puncak daripada peribadatan orang muslim yang membutuhkan harta dan jiwa. Begitu pula dengan umrah, di mana Rasulullah SAW tidak melaksanakan umrah kecuali pada bulan-bulan yang Allah haramkan, pada bulan-bulan yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurun ma'lumat." Haji adalah beberapa bulan yang telah ditentukan. Dan bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan permulaan bulan haji, sehingga minimal kita meniatkan diri kita untuk melaksanakan haji. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa ila al-jannah." Umrah itu kepada umrah lainnya menghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian amalan yang keempat yang dapat kita laksanakan dan kita maksimalkan pada bulan Dzulqa'dah ini adalah salat berjamaah. Selepas berlalunya Ramadan kemarin, kita saksikan betapa masjid mulai ditinggalkan, betapa saf-saf salat mulai berkurang, mulai tidak diminati, khususnya pada waktu subuh, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba yang beriman dan istiqamah. Maka salat berjamaah merupakan amalan yang afdal. Ketika Rasulullah SAW dikatakan apa amalan yang paling utama, kata Rasulullah SAW, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Dan salat berjamaah tentunya memiliki derajat yang lebih tinggi daripada salat sendirian di rumah. Maka salat berjamaah yang dilaksanakan pada bulan-bulan yang Allah muliakan tentunya mendapatkan pahala berlipat ganda dan kemuliaan yang lebih tinggi daripada bulan-bulan selain bulan yang Allah haramkan. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang terakhir, amalan yang dapat kita maksimalkan pada bulan Dzulqa'dah ini adalah memperbanyak zikir, bersalawat, berdoa, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita laksanakan sunnah Nabi SAW beristighfar sehari minimal 70 kali. Karena Rasulullah SAW beristighfar 70 marrah setiap harinya. Dalam riwayat lain dikatakan 100 marrah, 100 kali. Minimal kita beristighfar 100 kali setiap harinya. Dan apabila kita laksanakan pada bulan yang Allah muliakan ini, tentunya akan datangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal setidaknya apabila kita belum memiliki amalan yang kita andalkan atau amalan yang kita rahasiakan, minimal kita laksanakan istighfar. Kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan istighfar ini akan mendatangkan rahmat, mendatangkan rezeki bagi kita. Dan dengan rezeki itu dapat kita maksimalkan untuk mendapatkan rahmatnya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Maka pada bulan Dzulqa'dah yang Allah muliakan ini, marilah kita maksimalkan dengan amalan-amalan yang tadi khatib sebutkan, agar kelak hari-hari yang akan kita jalankan sampai Allah wafatkan kita dapat kita maksimalkan dalam ketaatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga hidayah dalam diri kita agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa salawatullahi wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا على أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نقيم الصلاة.